Di chapter 1086 kita akhirnya tahu bagaimana ceritanya Jewelry Bonnie bisa kabur dari Marijoa dan kemudian berlayar ke Egghead Island. Kita juga tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Raja Cobra dan bagaimana Sabo bisa berakhir di Lulusia Kingdom. Dan kita juga sudah tahu kenapa Vivi bisa bersama dengan Wapol lari dari kejaran pemerintah dunia dan bersembunyi di dalam kantor redaksinya Morgan. Selain itu, banyak hal besar lain yang juga terungkap di chapter terakhir sebelum Eiichiro Oda-san rehat sebulan untuk menjalani operasi matanya. Jadi saya pikir sudah saatnya alur cerita kembali ke tempat Luffy berada di manga One Piece chapter 1087 mendatang. Atau paling tidak, chapter 1087 mendatang akan menjadi penutup dari serangkaian kejadian menghebohkan yang terjadi di luar Egghead Island. Dan saya rasa tidak ada kejadian yang lebih cocok untuk dijadikan sebagai hidangan penutup kecuali berita besar yang akan Morgan sebarkan. Di chapter 1074, Morgan sempat bilang kepada Vivi dan Wapol kalau dia berencana untuk menyebarkan berita besar yang akan mengguncang seluruh dunia. Sehingga menurut prediksi saya, salah satu berita besar yang akan Morgan rilis di koran hariannya adalah tentang keberadaan Imusama, satu orang yang posisinya di atas Gorosei yang mengendalikan seluruh dunia dari balik bayangan. Namun Morgans mungkin tidak akan menceritakan semua fakta tersebut sesuai dengan apa yang dilihat oleh Wapol dan Sabo, melainkan akan ada sedikit pemelintiran berita yang entah itu menyudutkan pemerintah dunia atau malah justru menguntungkan mereka. Setelah berita besar tersebut selesai dirilis, barulah kita akan diajak kembali ke Egghead Island untuk melihat kehancuran besar yang sudah terjadi di sana. Lalu kira-kira apa ya yang akan terjadi di Egghead Island? Alasan kenapa Sanji Garcia Saturn yang turun tangan sendiri mengatasi masalah di Egghead Island ternyata adalah karena beliaunya merupakan Menteri Pertahanan dan Sainsnya pemerintah dunia, sehingga dia bertanggung jawab langsung atas masalah yang disebabkan oleh Vegapunk dan semua hasil penelitiannya. Nah, sebagai atasan yang cerdas dan bijaksana, sudah sewajarnya jika Gorosei Saturn selalu meminta untuk dijadikan sebagai pemilik otoritas tertinggi atas semua fasilitas tempur yang dibuat oleh Vegapunk. Tidak hanya memiliki otorisasi tertinggi dari para Seraphim, Saturn juga mungkin memiliki otorisasi tertinggi atas semua sistem keamanan di Egghead Island, termasuk soal para Seeking modifikasi yang menjadi penjaga perairan di sekitaran Egghead Island. Dengan begitu, apa yang terjadi kepada rombongannya Rob Lucci kemungkinan besar tidak akan terjadi kepada rombongannya Sanji Garcia Saturn. Seumpama para Seeking modifikasi masih tetap tidak mau jinak, masih ada Admiral Kizaru yang pasti bisa membersihkan jalan bagi sang Gorosei. Jadi, saya yakin tidak akan ada masalah terkait pendaratan Gorosei di Egghead Island, termasuk soal adanya barikade dari para pasifista model baru yang sudah ditata rapi oleh Sentomaru di pelabuhan. Jika Gorosei adalah pemegang otorisasi tertinggi atas para Seraphim, saya pikir pasifista juga memiliki sistem hierarki otorisasi yang sama, sehingga kendali atas mereka semua bisa dengan mudah diambil alih oleh Gorosei Saturn. Saya pikir masalah baru akan muncul terkait bagaimana Saturn dan rombongannya akan menembus laser pengaman yang membungkus laboratorium atas. Oleh karena Vegapunk sendiri tidak bisa main buka tutup pelindung dom dengan menggunakan voice control, saya yakin Gorosei Saturn juga tidak bisa menyuruh security AI yang bekerja di sana hanya dengan perintah suaranya saja. Jadinya, untuk bisa masuk ke laboratorium atas tetap harus dengan menerobos paksa. Lagi-lagi, Admiral Kizaru dengan tembakan lasernya mungkin akan bisa menghancurkan laser pelindung dom dari luar dengan mudah. Atau bisa juga Vegapunk York kembali cawe-cawe soal buka tutup laser pengaman laboratorium atas karena dia pikir dewa penyelamatnya sudah datang. Namun itu bagus, karena dengan demikian pertarungan bersejarah yang kita semua tunggu-tunggu besar kemungkinannya akan segera terwujud. Kehadiran Gorosei Saturn di laboratorium atas tentu akan langsung bisa mengambil alih kendali atas S-Snake, S-Hawk, S-Bear, dan S-Shark yang sedang menjalankan tugas dari Vegapunk York. Hal ini tentu akan membuat York jadi tidak punya kartu as lagi untuk pertahanan diri. Itu tentu kabar buruk bagi Vegapunk Stella. Karena sudah kepepet, York bisa saja langsung membawa dan menyerahkan Vegapunk Stella kepada Gorosei Saturn. Dan Saturn pasti akan langsung menghabisi York terlebih dahulu sebelum mengambil Vegapunk Stella dan membawanya pergi dari pulau. Menurut saya, Vegapunk York tentu akan dihabisi karena pemerintah dunia tentu tidak membutuhkan Vegapunk KW. Sementara Vegapunk Stella akan dibawa ke Marijoa terlebih dahulu. Tidak langsung dieksekusi di tempat karena masih ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh Gorosei darinya. Ini akan memperumit keadaan dari yang tadinya Vegapunk Stella masih bisa diumpet-umpetkan terlebih dahulu dan memberi waktu kepada kelompok topi jerami untuk menjajal kekuatan tempur Admiral Kizaru dan Gorosei Saturn, berubah menjadi masalah sudah beres dan Gorosei Saturn tinggal pulang kampung membawa Vegapunk Stella, sisanya tinggal menyerahkan masalah pembersihan Egghead Island kepada Admiral Kizaru dan keempat Seraphim. Dan oleh karena yang memberi perintah adalah seorang Gorosei, maka tidak ada cara lain untuk menghentikan para Seraphim selain
ingin menghancurkannya. Jika seperti itu yang terjadi, mimpi kita untuk bisa melihat pertarungan Luffy melawan Gorosei sebagai titik awal dimulainya pertempuran puncak antara kelompok topi jerami melawan pemegang otoritas tertinggi pemerintah dunia akan langsung pupus. Kita mungkin hanya akan melihat bagaimana sengitnya pertempuran antara kelompok topi jerami featuring Kaku dan Rob Lucci versus Admiral Kizaru dan keempat Seraphim. Melalui pertempuran inilah power level Luffy akan diuji apakah sudah lebih kuat dari seorang admiral atau belum. Tapi kemungkinan seperti ini menurut saya masih lebih baik ketimbang kemungkinan yang kedua. Meski konon katanya Eiichiro Oda-san sedang ngebut agar cerita One Piece segera tamat secepatnya, tetapi entah kenapa saya ragu kalau pertempuran besar yang melibatkan seorang Gorosei di Egghead Island akan diceritakan secara lengkap. Saya malah pesimis dan justru menduga kalau sebagian pertarungannya mungkin akan terjadi secara off-screen. Karena dengan begitu, alur cerita justru bisa dibuat lebih cepat menuju klimaks. Dengan artian, tahu-tahu Egghead Island sudah hancur, Vegapunk satelit terkapar semua, dan Vegapunk Stella menghilang. Begitu juga dengan keempat Seraphim. Baik Kizaru maupun Gorosei sama sekali tidak diperlihatkan bagaimana cara bertarungnya. Yang ada hanya kelompok topi jerami yang mulai bangkit dan berdiri di atas puing-puing bangunan laboratorium dan bersiap untuk menyerbu Marijoa demi membebaskan Vegapunk. Sehingga pertarungan antara topi jerami versus Gorosei baru benar-benar akan diperlihatkan saat kelompok topi jerami sudah menyerbu Marijoa. Atau yang lebih parah lagi, karena yang menuju ke sana adalah menteri pertahanannya langsung, dia akan menggunakan Mother Flame untuk menghancurkan Egghead Island dan hanya duduk manis menyaksikan dari jauh di atas dek kapal. Namun jika seperti itu yang akan dia lakukan, ngapain juga dia membawa armada tempur yang sebegitu besarnya, bukan? Lagi pula, sepertinya butuh waktu yang cukup lama untuk mengisi ulang energi Mother Flame setelah sebelumnya dipakai untuk meratakan Lulusia Kingdom. Sehingga menurut saya, kemungkinannya ada, tetapi sangat kecil sekali jika Mother Flame akan digunakan dalam pertempuran di Egghead Island. Kesimpulannya, menurut prediksi saya, ada dua momen besar yang mungkin akan terjadi di manga One Piece chapter 1087 mendatang. Pertama, tentang berita yang ditulis oleh Morgans di koran hariannya yang membuat seluruh dunia menjadi geger. Kedua, tentang pendaratan Gorosei Saturn di Egghead Island yang berjalan mulus hingga para petinggi angkatan laut yang pergi bersamanya berhasil naik sampai ke laboratorium atas dengan selamat. Meski begitu, momen-momen singkat yang lain seperti momen ketika Jewelry Bonney melihat masa lalu Bartholomew Kuma ketika menyebutkan alasan kenapa dirinya mau dijadikan sebagai cyborg dan ingatannya dihapus oleh Vegapunk, atau bagaimana awal mula dan alasan Vegapunk menciptakan Mother Flame untuk pemerintah dunia, mungkin juga bisa menjadi pemanis untuk chapter yang baru akan rilis setelah hiatus selama sebulan tersebut. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.